RM menyemangati ARMY yang depresi selama live Weverse-nya. Dari serial Love Yourself hingga kata-kata penyemangat para anggota selama siaran langsung, banyak ARMY yang mengatakan BTS membantu menyelamatkan hidup mereka. Baru-baru ini, leader BTS RM mengadakan siaran langsung melalui Weverse. Dia membaca komentar dari ARMY yang depresi. "Kamu berharap kamu mati?" kata RM. RM bisa berempati, mengakui bahwa dia dulu juga merasakan hal yang sama. Tapi dia berjanji bahwa terlepas dari situasi mereka, hidup tetaplah berharga. "Aku juga pernah mengalami hal yang sama. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, dari mana asalmu, berapa umurmu. Tapi percayalah, hidup ini sungguh menyenangkan. Itu layak untuk dijalani. Itu layak untuk dijalani," kata RM. Selain itu, RM membaca komentar yang meminta nasihat tentang apa yang harus dilakukan ketika merasa tersesat dan kesepian. Ia menyarankan untuk menikmati ketenangan dan berteman dengan diri sendiri. "Apa yang aku lakukan ketika aku merasa tersesat dan kesepian? Ini sungguh menusuk hati karena aku memang merasa tersesat dan kesepian akhir-akhir ini, dan aku selalu berusaha untuk menguasai diriku. Tapi itu sangat sulit. Satu-satunya jawaban adalah menikmati ketenangan dan mencoba berteman dengan diriku sendiri, karena tidak ada seorang pun dapat menyelamatkanmu kecuali kamu," kata RM. RM sebelumnya terbuka tentang perjuangan melawan depresi pada saat mengadakan siaran langsung untuk ulang tahunnya yang ke-27. Selama itu, dia menjadi rentan terhadap ARMY yang mengungkapkan apa yang sebenarnya dia lakukan saat ini. Kebanyakan orang, terutama selebriti, hanya menjawab bahwa mereka baik-baik saja atau baik-baik saja ketika penggemar bertanya apa kabar. Tapi RM berbicara jujur sambil membuka diri berbagi perasaan pribadinya tentang melawan depresi. "Aku mengatakan bahwa pada dasarnya setiap hari adalah pertarungan. Tahukah kamu, agar tidak kalah di hadapan depresi dan kelelahan, menyerah." Ia menggambarkan bagaimana rutinitas menjadi monoton akhir-akhir ini karena ia telah melakukan hal yang sama selama hampir 2 tahun. Tetap saja dia berusaha melakukan sesuatu untuk kesehatan mental dan fisiknya. "Jadi setiap hari aku bangun, membersihkan kamar, menyiram tanaman, berolahraga. Kamu tahu, ini sudah seperti 2 tahun dan setiap hari adalah perjuangan," kata RM. Terlepas dari segalanya, dia terus bertahan melalui semua perjuangan dengan ARMY sebagai motivasinya. Dia mengakui semua cinta yang dia terima dan dia berharap untuk membalasnya. RM mengatakan, "Aku harus membayar kembali semua cinta yang kudapatkan saat ini. Seperti yang kalian katakan, mengucapkan selamat ulang tahun padaku, bahkan melebihi diriku sendiri." RM telah melakukan semua yang dia tahu untuk melewati masa-masa sulit dan tidak pasti sejak COVID-19. Tapi ada hari-hari yang terasa lebih buruk dibandingkan hari-hari lainnya, dan kata-katanya bergema di benak banyak orang pada saat ini. "Jadi ya, setiap hari menurutku adalah perang, dan aku sangat benci itu. Tapi itulah satu-satunya hal yang bisa aku lakukan saat ini. Dan ya, ini hanya hidup," kata RM. Meskipun banyak dari kita yang rindu melihat BTS terutama secara langsung, pada saat itu, perasaan itu tentu saja saling menguntungkan. Seperti kebanyakan dari kita, dia masih menaruh harapan untuk suatu hari bisa bersama ARMY lagi. RM mengatakan, "Dan aku bisa merasakan betapa kalian merindukan kami dan kami merasakan hal yang sama. Jadi setelah perang yang menyakitkan dan melelahkan ini berlalu, setelah itu kita akan kembali ke jalur di mana kami berada. Itu harapanku. Hanya itu yang aku punya saat ini, menurutku. Jadi aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan selama 2 tahun, kata RM. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa tidak buruk dan tidak baik pada saat yang sama, hidup saja. Ini adalah perasaan yang bisa kita semua rasakan. Kita harus terus menjaga diri kita sendiri meskipun kita sedang tidak menginginkannya. Yang kedua, Jungkook kejutkan penggemar dengan penampilan tak terduga di acara Calvin Klein di Jepang. Jungkook benar-benar mengukuhkan status emasnya setelah ia terpilih sebagai duta global untuk merek Calvin Klein. Bagi banyak orang, pemotretan dan iklan yang dibuat bersama sang idola dianggap legendaris. Baru-baru ini, Jungkook terlihat di Bandara Incheon lagi untuk jadwal luar negeri, dan meskipun tidak diketahui secara pasti kemana dia akan pergi atau apa yang dia lakukan, terungkap bahwa idola itu telah melakukan perjalanan ke Eropa. Pada tanggal 19 Oktober, netizen kaget ketika sebuah outlet berita mengungkapkan bahwa Jungkook dijadwalkan menghadiri acara Calvin Klein Jepang bersama dengan bintang lain seperti Seo dan Rawon Moonstykes. Tak perlu menunggu lama, netizen pun membagikan video Jungkook yang sedang menuju acara itu, dan tak heran kalau banyak staf dan kamera yang ingin melihat sekilas Jungkook. Begitu sampai di venue utama, media pun hadir untuk mengabadikan Jungkook. Dia tampak tampan dengan balutan pakaian denim dan memperlihatkan proporsi tubuhnya. Tidak peduli dari sudut mana Jungkook difilmkan, dia terlihat sangat legendaris. Dalam foto-fotonya, dia dengan sempurna memancarkan getaran dan aura yang sempurna untuk seorang duta Calvin Klein.
Sambil menatap tajam ke arah dinding media, ia menunjukkan pesona menggemaskan saat mengobrol dengan media. Saat berada di acara itu, meski tampaknya tidak terlihat terlalu sibuk, Jungkook tampak bersemangat dan orang-orang di sekitarnya ingin melihat sekilas bintang global tersebut. Tentu saja Jungkook terlihat tampan dan ARMY senang bisa melihatnya di acara ini. Tapi banyak yang berharap dia tidak bekerja terlalu keras dan mendapatkan waktu untuk bersantai, karena dia sepertinya berada di bandara untuk bepergian ke negara lain setiap beberapa hari. Sementara itu, fans membela Jungkook setelah seorang netizen berkata kalau magnet BTS ini harus lebih berhati-hati tentang apa video yang dia sukai. Mendapat status sebagai seorang selebriti mempunyai tantangan sendiri dan kesulitan ini jauh melampaui tuntutan jadwal yang padat dan aktivitas promosi tiada henti. Mereka yang tampil di hadapan publik seringkali mendapati diri mereka berada di bawah pengawasan ketat, tidak hanya di masyarakat umum tetapi kadang-kadang bahkan dari penggemar mereka sendiri. Dalam sebuah insiden baru-baru ini, para penggemar Jungkook memberikan pembelaan melawan kritik yang muncul terkait konten yang disukainya di TikTok. Jungkook terkenal karena kehadirannya yang aktif di platform media sosial ini seringkali menunjukkan apresiasi terhadap video yang dibuat oleh para penggemar. Tapi seorang netizen menuduh Jungkook menyukai konten yang tidak pantas dan mengikuti TikToker yang reputasinya dipertanyakan. Salah satu netizen mengangkat isu tersebut di komunitas online populer Net10 dalam postingan berjudul "Para TikToker Jungkook menekan like di TikTok". Dalam postingan itu, netizen tersebut menulis, "Lihatlah TikToker yang disukai dan diikuti oleh Jungkook. Jungkook, apakah kamu menyerah untuk menjadi seorang idola? Apa yang terjadi? Kenapa dia menghapus Instagramnya yang baik-baik saja dan bertindak seperti itu? Ini di TikTok, belum lama ini dia menjadi berita utama dengan meme sasing. Tolong kelola kehidupan pribadimu dengan lebih baik." Post itu juga mempertanyakan postingan Jungkook dari penggemar lainnya menyatakan, "Aku tidak terlalu peduli bahwa kamu adalah seorang idola dan kamu berkencan membuat tato dan merokok karena kamu sudah dewasa. Tapi mendekati gadis-gadis di depan umum adalah sebuah tindakan yang tidak pantas. Agak berlebihan, pernahkah kamu melihat selebriti pria yang secara terbuka mendekati wanita di siaran langsung seperti kamu? Bukan, itu bukan karena kamu seorang idola, itu karena kamu seorang selebriti dan itu sudah diduga. Kenapa? Karena di dunia hiburan industri citramu sangat penting. Aku tidak mengatakan kamu tidak dapat melakukan apapun, tapi tolong pikirkan bagaimana tindakanmu dapat mempengaruhi citramu. Video lucu dan mengikuti akun boleh saja, tapi berkomentar dan mengikuti Misun tidak boleh. Jika kamu ingin melihat Misun, setidaknya sembunyikan pengikut dan like-mu." Beberapa netizen ini mempermasalahkan Jungkook karena aktivitas TikToknya di mana ia mengikuti dan menyukai konten yang dibuat oleh TikToker wanita dengan konten yang mereka anggap meragukan. Tapi banyak penggemar dengan cepat mendukung pembelaan Jungkook, menunjukkan bahwa dia sering menekan tombol like di berbagai video termasuk challenge menari dan konten buatan penggemar. Netizen dan fans berkomentar, dia menekan like di puluhan video challenge menyanyi dan seni penggemar yang mereka buat untuknya. Ya ampun, yang lain mengatakan, soalnya Jungkook hanya menekan video challenge menari dan lagu-lagunya. Yang lain mengatakan, tapi para TikTokers menyebutnya dalam postingan itu bukan TikToker yang aneh. Dia sudah dewasa, seharusnya dia bisa menekan like di video. Selain itu, videonya tidak terlalu buruk. Yang lain mengatakan, Carter dan Misun bukan tipe TikToker seperti itu. Mereka hanya mengangkat isu yang bukan isu. Menurutku dia menekan seperti di video Carter karena dia menggunakan lagunya. Biarkan dia sendiri, apakah dia pacarmu atau apa? Yang lain mengatakan, dari postingan ini saja sepertinya Jungkook menekan like hanya pada video TikTok wanita. Dia menekan like pada banyak video berbeda dan berinteraksi dengan akun berbeda. Ini lucu sekali. Dan yang lain mengatakan, para penggemar ini sedang dimarahi, konyol. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.